tapi karena penguasa sendiri terus menghindar dari keterbukaan. Ketika seorang pejabat tinggi negara, apalagi seorang presiden, tidak bisa menunjukkan dengan jujur latar belakang akademiknya, tentu saja itu bukan hanya masalah personal, itu adalah masalah publik, masalah hukum, dan masalah legitimasi. Dan isu krusial ijazah palsu ini pun makin lama makin terang, atau malah sebaliknya, makin lama malah semakin runyam. Karena faktanya di sini harus ada kebohongan demi kebohongan yang harus saling menutupi. Dan bila kita runut polemik ijazah palsu ini ke belakang, ini bukan cuma tentang satu nama dosen atau satu nama lembar ijazah. Di sini pun ada nama lain yang lebih besar, yaitu Pratikno, yang semakin kesini pun semakin terungkap ke permukaan. Pratikno, sang mantan rektor UGM, yang kemudian diangkat Jokowi menjadi Mensesnek, dan saat ini menjabat sebagai Menko PMK di era Prabowo. Di sini banyak pengamat menyebut bahwa Pratikno adalah sebagai aktor kunci di balik munculnya ijazah yang keasliannya masih dipertanyakan oleh publik. Bahkan ada sebuah tudingan dari Muslim Arbi yang menyebut bahwa Pratikno sebagai penukang ijazah palsu. Di sini Muslim Arbi pun bahkan dengan tegas menyebut bahwa dalang di balik kemunculan ijazah Jokowi adalah Pratikno, sang mantan rektor UGM yang kemudian diangkat sebagai Menteri Sekretaris Negara sejak 2014. Isu itu kan sudah beredar luas bahwa yang menukangi ijazah palsu ini adalah Pratik, ya kan? Itu isu beredar luas, ya kan? Jadi saya kira kalau kemudian sebagai kompensasi, ya kan? Pratikno dikasih jabatan menteri 2 periode di zaman Jokowi sebagai Mensesnek dan sekarang ini sebagai Menko di kabinet Prabowo ini, itu perkiraan saya itu kompensasi. Jadi seolah-olah Pratikno ini memegang rahasia yang luar biasa, ya kan, dari Joko Widodo ini terkait dengan dugaan dengan jasa palsu itu. Karena apa? Jasa palsu ini di pengadilan di lock, ya kan? Lapor ke polisian juga tidak diproses. Ya waktu itu kan Egy dan teman-teman saya kemudian tidak ikut melaporkan ke ke Barreskrim. Juga sampai hari ini laporan sudah diterima tapi tidak diproses. Lalu kemudian waktu itu Egy Sujana saya menemani mempertanyakan ke KPU. Juga pada akhirnya di KPU pusat di sini, ya kan, itu juga mengatakan bahwa mereka tidak berwenang untuk menjelaskan. Jadi semua lembaga negara, baik itu KPU, kepolisian, ya kan, lalu kemudian pengadilan, ini seolah-olah mereka bungkam seluruh bahasa. Nah, dugaan saya bahwa memang ini kejahatan yang sengaja ditutup rapat, ya kan, dan hari ini tokoh yang dianggap bermain di balik itu adalah Pratikno. Tudingan ini bukan cuma serius, tapi di sini juga membuka dimensi baru dalam kontroversi ijazah tersebut. Dan kini narasi-narasi yang beredar di publik bukan sekedar keaslian dari ijazah Jokowi yang selalu dipertanyakan, tapi juga dugaan keterlibatan kekuasaan dalam menutupi kebenaran. Tudingan-tudingan tersebut memang muncul bukan tanpa alasan. Bahkan tudingan-tudingan yang terasa mengganggu ini adalah fakta-fakta yang selalu beriringan dengannya. Pratikno ini memang pernah menjabat sebagai rektor UGM pada 2012 hingga 2017, tepat saat Jokowi sedang menapaki karir nasionalnya dari seorang gubernur DKI Jakarta hingga menjadi presiden di tahun 2014. Lalu setelah terpilih sebagai presiden, di sini Jokowi menunjuk Pratikno sebagai Mensesnek. Dan kini, di masa pemerintahan Prabowo, Pratikno pun kembali diberi jabatan strategis, yaitu sebagai Menko PMK. Tentu saja rantai jabatan ini menurut banyak orang terlalu kebetulan jika tidak ada balas jasa di dalamnya.
Ya, kayak kemarin itu juga. Saya sudah 3 hari ini belum makan katanya kan. Tapi bumbu kari masih nempel di pipi. Apalagi itu yang saya paling benci itu yang foto paling atas sekali itu. Egy Sujana itu. Iya. Sama yang paling bawah itu Pak. Waduh itu parah itu Pak. Kalau yang di atas itu memang Bang, satu karena dia merasa dia seorang pengacara dan punya uang. Si Jokowi itu siapa sih kan gitu tuh. Kan Dia gitu pengacara tidak laku. Karena saya tuh dulu salut dengan Pak Egy Sujana tuh, seorang pengacara yang suaranya lantang untuk membela bicaranya kuat dia tuh. Nggak taunya kejerumus juga masuk jurang dia akhirnya. Kami menolak katanya tes forensik. Menolak tes forensik. Kata mereka kalau mereka ditilang kasih aja kata fotokopi STNK. Ya udah kasih aja motor kalian ditangkap bodoh. Membilangkan bahwa ijazah fotokopi otentik itu kan rombongan Roy Suryo. Bahwa Ya, dia bukan mengecek gitu, semua Mbak data Bunda. ijazah itu kan Dia dari itu nanti baru nanti kan kalau dikasih nanti ditilang dengan fotokopi, Dia kasih baru fotokopi. nanti dia belanja pakai uang palsu. Dia udah punya Iya katanya mesin. mereka mau pakai uang palsu juga kata kalau Iya. tangkap Di katanya rumah mereka udah ada bilang, mesin masalahnya. Kalau dari saya Bang ya, kalau dari saya intinya sebenarnya ya, kalau saya yang bodoh ini, yang hanya tamatan SD. gila kan mereka. Kalau Roy Suryo semua rombongan itu menuntut ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, buktikan dulu dia membawa barang bukti mau asli apa enggak. Baru Iya saya dong. tunduk sama dia. Kalau Iya dia dong. menuntut Pak Jokowi untuk membukakan ijazah asli atau palsunya, saya tidak setuju walaupun saya tidak sekolah. Iyalah kan kalian yang mengatakan palsu harus membuktikan Iya. Dia ada yang asli mengatakan kalian palsu, pegang dia nggak? yang menuduh, dia Betul, harus paling kasih barang paling bukti. tidak mirip ya kan? Ya paling Benar. tidaknya dia mirip. Jadi mereka itu sebenarnya tidak punya bukti. Jadi Tidak punya bukti orang-orang memanggil Pak kayak Jokowi untuk begini, mengeluarkan ijazah Bang, aslinya. pantesnya Dia langsung punya jangan bukti dikasih ngomong lagi. ditunjukkan untuk Tangkep. mengadukan itu, baru Pak Jokowi memperbandingkan yang asli ditunjukkan. Ini loh punya saya. Kalau Iya. dia tidak ada, untuk apa ditunjukkan? Iya. Orang itu jasanya pun nggak ada. Nah, Tapi si kalau Rismon maunya itu. mereka, Ya mereka mengatakan palsu, Jokowi harus perlihatkan yang asli gitu menurut mereka. Biar mereka bisa ngopi gitu. Kan lebih bahaya Kan dia lagi. minta tunjukin asli itu Lebih biar mereka bisa berbahaya. ngopi. Aduh, Apabila emang mereka itu tuh Bisa gila bikin kan. bikin itu lagi, narasi lagi. ya, Kan terus dia difoto Ya, ini lagi, ya. diedit Gila. lagi, nggak jelas lagi semua. Kita Ya lihat itu aja tadi track saya record. bilang sudah Kita lihat katanya mereka saja sudah tidak track makan record lagi dari- selama 3 hari, tapi bumbu kari masih ada dilihat di pipi. Halo? Kita lihat aja track record. Dia percaya. Track recordnya dari Roy Suryo. Mantan narapidana kok. Kan seperti itu. Ya kan? Dengan berita hoax apa yang dia buat, ya kan? Harusnya ditumpas mereka itu. Nanti Mereka ujung-ujungnya harusnya ini hukuman umpama ya mati, Egy ditembak mati. Sujana, Roy Suryo, Amin Rais sakit stroke katanya disantet Pak Jokowi. Nanti kayak gitu lagi ujungnya. Iya. Kan? Padahal itu oleh stroke-nya itu pola pikir dia yang tidak bisa tersampaikan, saraf otaknya mati. Kualat. Itu dibunuh Pasti oleh mereka saraf akan otak kualat. dia sendiri kan. Kualat bang itu dia tuh kualat. Kayak gitu. Kita baru melihat suatu, sedangkan Pak Prabowo saja sebagai presiden mengakuin bahwa Pak Jokowi itu sebagai panutan. Gitu. Mengakui selama pemerintahan Pak Jokowi seperti apa. Banyak belajar dari Pak Jokowi. Lah mereka ini keladi-keladi dungu semua ini. Onta-onta dungu. Bikin kacau negara saja. Bikin gaduh. Bikin gaduh. Bikin gaduh. Mereka ini harus dibinasakan semua. Membinasakan itu. Kalau saya bang, kalau saya menjadi keluarganya Pak Jokowi, wah habis dia bang. Habis dia. Iya. Iya Juga pasti ada saya itu. pasti habis dia. Nah, aku mau menanggapin orang ini, ada yang komen itu kan.
Kalau merasa orang lulusan UGM, kenapa tidak menunjukkan malah membawa pengacara bukan karena ijazahnya asli atau palsu, karena dia sih rombongan Roy Suryo pun juga menggunakan pengacara bukan ijazah Pak Jokowi palsu. Itu secara logikanya di situ. Kadang-kadang, waduh, ini sekolahnya model apa atau dulunya heran kok. Si Rismon juga sama. Rismon katanya lulusan Jepang. Mereka Begitu ini dicek itu Pak, ijazahnya tidak ada di situ. cuman di Tidak bukan pintu lulusan gerbang Jepang. Pak, nggak sampai pelajar. Kalau kita mendapatkan berita Makanya cuma dia dari seperti dunia itu. medsos, itu jangan dicerna langsung, ditelan mentah-mentah. Tolong dicerna dulu, adik-adikku, Mereka kan kawan-kawanku, sekolahnya di pintu bapak-bapak, gerbang. tapping-tapping. Diteliti. Nggak Secara masuk ke logika kelas, masuk akal makanya atau otak mereka tidak, segitu, ya kan? cuman Orang kalau punya sekelas Roy Suryo, Rismon, ya orang yang berpendidikan, seharusnya mereka berpikir tuh pakai logikanya yang matang gitu loh. Ya Kalau kan? Roy Suryo dan kawan-kawan semua ini selalu mengatasnamakan ijazah terus kayak gitu dikorek-korek. Nanti UGM mengadukan dia lagi, melaporkan dia lagi, membuat merusak nama baik UGM. Mampus juga dia. Memang harus kasih pasal berlapis itu. Biarkan, biar tahu rasa. Bila perlu dikandang dalam suatu kandang buaya, jadi satu. Jangan lagi di kandang Kabang, hukum mati. Iya, bukan kalau di kandang buaya biar ada penyiksaan, Pak. Gitu. Biar dimakan sama buaya. Itu kan sudah pencemaran nama baik yang fatal. Fakultas yang ternama di situ juga, dia kuliah di situ juga, dia juga Iya. mempunyai titel ijazah di situ juga, dia coreng-coreng sendiri juga. Iya. Mereka itu yang Namanya orang yang mereka boleh bertiga tuh dikatakan lulusan kalau UGM bahasa katanya, Jawanya tapi tuh mencoreng. otaknya dimakan kuawung itu. Iya. Otaknya nggak dipakai tiga-tiganya itu. Itu perlu perlu dipertanyakan halo, ijazahnya mereka. selamat pagi yang baru gabung. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, pagi juga. Selamat pagi. Kalau UGM malu gara-gara Pak Jokowi, UGM tidak akan malu karena Pak UGM sudah mengakui bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Kan gitu. Saya melihat mereka itu ya sudah benci banget, ya kan? Sudah Muak. sangat-sangat benci. Muak lihat mukanya. gitu. Iya. Apalagi si Roy Suryo yang matanya ngantukan gitu, ya kan? Ya, apalagi lihat Rosia itu giginya meringgisan gitu. Iya, meringis itu orang kelihatan dari cara bicara dengan pola matanya seperti itu banyak berbohongnya, gitu loh. Banyak berbohongnya dibanding jujurnya. Terus Bang, Udah Ya kelihatan itulah banget. secara Roy ilmu Suryo itu artinya mau dibilang supaya dia itu orang hebat, padahal kalau mau dilihat mungkin tidak ada apa-apanya dia. Iya. Nyanyi lagu Indonesia Raya aja tidak tahu. Betul itu, Bu. Oke lah, Ya Bu, kan, nggak Indonesia usah kita Raya. bahas lagi masalah dia nggak bisa nyanyi, menghafalkan Indonesia Raya. Oh, Tapi abang mau secara naik. psikologi, Ya, ajukan ilmu permintaan psikologi bang. itu, kalau yang mau orang yang naik. berbicara sambil tertawa itu dia sama saja dia itu menjatuhkan dirinya sendiri. Iya benar. Apalagi yang dibilang Amin Rais. Amin Rais itu memang mungkin ada akar pahitnya dengan Bapak Jokowi itu. Jadi dia kayaknya ada kebencian. Nah, kita ini rakyat Indonesia lebih mendukung Bapak Jokowi. Itu dengan kerja nyatanya Pak Jokowi itu sudah memang dilihat nyata-nyata. Orang di luar Tuh, negeri ya, ada yang anak-anak udah tapping, diajarkan adilin bekerja Jokowi, dan berusaha. aduh. Tapi kita di sini masih Apa sibuk yang yang mau tua-tua diadilin membahas sama ijazah Jokowi, palsu dan Bapak? asli. Heran saya. Iya. Nah, Anda coba yang mereka wajib ini diadilin konco-konconya itu, Roy bukan Suryo Jokowi, ya. bertanya Anda ini tentang enggak, itu ijazahnya isinya Pak biarin Prabowo maba, gimana? nengke-nengke. Gitu. Berani ndak mereka usik-usik ijazah Pak Prabowo asli apa enggak? Coba, jangan cuma Bapak Jokowi aja. Ijazah palsu. Nggak Akhirnya usah kan Pak Jokowi ijazah dan Pak asli. Prabowo, Bun. Nanya ijazah saya aja, saya tanya keperluan kamu apa, tanya-tanya. Kan gitu. Iya. Adilin Sampai mau Saya nanya sendiri ijazah tidak asli. sekolah. Jokowi. Orang Mereka pintar ini sih, orang kalau pintar, kayak Roy tapi- Suryo nanya SIM saya aja nggak saya kasih tahu kalau dia bukan polisi. Iya sih benar juga itu Pak, benar juga. Iya.
Kalau cuma sekedar nanya KTP, oke, karena itu identitas untuk tempat tinggal kita di mana. Tapi kalau yang namanya Betul. SIM, ya nggak mungkin saya kasih tahu kalau bukan polisi pas saya di jalan ada pemeriksaan, kan gitu. Sama Iya, Pak benar. Jokowi mau menggunakan ijazah kan yang nanya harus yang ditanya itu siapa, kan gitu. Mau maksakan kehendak itu bang, dia itu Ah, Gitu. memaksakan kehendak. Kita mau melamar kerja, yang nanya ijazah Kiranya kita negara ini siapa? punya dia sendiri gitu. Berarti kan orang kantor, sapam dulu, udah sapam jadi nanti ke personalia, baru kita ditanya ijazah kita apa, kan gitu. Betul. Masa ada orang tukang sapu yang ada di depan kantor kita tempat kerja itu nanya ijazah apa Pak? Dikiranya negara ini punya nenek moyang. Halo yang baru gabung, selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam, silakan. Mau komentar apa Anda? Pun yo lek R25 yo Jawa Timur yo lek Bondowoso mangkane ojo ruwet yo lek kaya iku wis. Mangkane lek aku lek berdukungi Pak Jokowi ya apa?